VfB Stuttgart incar Garcia dari Real Madrid, namun kesulitan wujudkan transfer Plettenberg. VfB Stuttgart telah menikmati kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mendatangkan Chema Andres dari Real Madrid musim panas lalu. Di musim pertamanya di Bundesliga, pemain muda berbakat La Fabrica ini telah membuktikan dirinya sebagai komponen kunci di lini tengah tim. Penampilan Chema juga tidak luput dari perhatian. Dengan Real Madrid terus memantau perkembangannya, Stuttgart, di sisi lain, tampaknya akan kembali mengincar pemain berbakat lain dari Real Madrid. Menurut jurnalis Sky Sports, Florian Plettenberg, Gonzalo Garcia telah muncul sebagai kandidat impian Stuttgart untuk jendela transfer mendatang. Klub Bundesliga tersebut telah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait mengenai potensi kepindahan Garcia, yang memenuhi semua kriteria yang dicari VfB. Ketertarikan Stuttgart pada Garcia muncul setelah kesuksesannya yang luar biasa di Piala Dunia antar klub FIFA, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak bersama. Namun, sejak saat itu, Garcia kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Real Madrid, meskipun ia sempat menjadi starter dalam kekalahan baru-baru ini melawan Manchester City. Terlepas dari kurangnya waktu bermain, Stuttgart tetap tertarik pada pemain muda Spanyol ini, yang dikenal karena kemampuannya dalam menemukan peluang mencetak gol. Namun, Stuttgart menyadari bahwa mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk Garcia akan sulit, itulah mengapa klub tersebut sedang mencari opsi lain. Akan menarik untuk melihat apakah Real Madrid terbuka terhadap kemungkinan menjual Garcia secara permanen sambil mempertahankan klausul pembelian kembali, sehingga meniru formula yang sama yang mereka terapkan dengan Chema Andres musim panas lalu. Real Madrid percepat keputusan pemecatan Xabi Alonso, diberi waktu 3 laga lagi. Real Madrid telah mengurangi waktu yang dimiliki Xabi Alonso untuk membuktikan bahwa timnya berada di jalur yang benar, setelah kekalahan dari Manchester City. Meskipun Alonso bersikap positif tentang penampilan Los Blancos pada hari ini, kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk mereka menjadi hanya 2 kemenangan dalam 8 pertandingan. Alonso telah berada di bawah tekanan yang meningkat karena ketidakpuasan dalam penampilan dan yang lebih penting, hasil. Dikutip dari Football Espana, kabar dari atas Bernabeu adalah bahwa Alonso akan diberi waktu setidaknya hingga Piala Super Spanyol pada awal Januari untuk menunjukkan bukti adanya perubahan positif. Namun, Diario AS telah menerbitkan bahwa batas waktu bagi Alonso untuk menunjukkan hasil kerja kerasnya telah dipercepat. Real Madrid akan menghadapi Alaves, tandang, Talavera de la Reina, tandang, di Copa del Rey, dan Sevilla dalam pertandingan Liga Spanyol terakhir mereka tahun ini dalam 10 hari ke depan, dan itulah periode di mana Alonso harus meyakinkan para petinggi klub. Jika tidak ada peningkatan, maka Alonso kemungkinan akan dipecat. Fakta bahwa kekalahan mereka dari Manchester City disambut dengan sorakan siulan yang memekakkan telinga tidak diterima dengan baik oleh manajemen Real Madrid. Tidak diragukan lagi bahwa masa depan Alonso dipertaruhkan, dan angka-angka semakin mendekati zona merah. Pada beberapa kesempatan selama minggu lalu, tampaknya Alonso telah menunjukkan peningkatan. Melawan Olympiakos, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe tampil luar biasa, dan kemenangan atas Athletic Bilbao digambarkan sebagai penampilan terlengkap mereka musim ini. Real Madrid siapkan pengganti bintang Brasil Vinicius Junior dari Jerman, kontak intens dilakukan. Real Madrid dikabarkan tengah menghadapi periode yang cukup bergejolak terkait masa depan sejumlah pemain bintangnya. Rumor yang beredar menunjukkan manajemen Madrid tidak henti-hentinya menyusun proyek jangka menengah dan panjang untuk menjamin stabilitas dan daya saing tim. Di tengah rencana revolusi skuad pada musim panas mendatang, dengan nama-nama seperti David Alaba, Dani Ceballos, Antonio Rudiger, dan Dani Carvajal santer dikabarkan bakal hengkang. Mereka belum memperbarui kontrak, fokus kini tertuju pada potensi penjualan besar termasuk nama-nama seperti Fran Garcia, Brahim Diaz, Rodrigo, dan bahkan Vinicius Junior. Meskipun Vinicius Junior masih terikat kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2027, niat Real Madrid adalah memagarinya dengan perpanjangan kontrak pada 2026, sebelum bursa transfer musim panas. Klub sudah menawarkan kenaikan gaji yang signifikan dan peran yang lebih besar sebagai salah satu figur kunci klub. Namun, situasi ini semakin memanas. Lingkaran terdekat Vinicius, terutama perwakilannya, dikabarkan tengah menarik ulur negosiasi. Fran Ocana dari Periodista mengungkapkan adanya tuntutan gaji yang sangat tinggi.
Real Madrid kehilangan Eder Militao 4 bulan. Real Madrid kembali menerima kabar tidak menyenangkan. Klub secara resmi mengumumkan bahwa Eder Militao mengalami cedera hamstring serius, yang membuatnya harus menepi dalam waktu panjang. Setelah tes yang dilakukan terhadap pemain kami, Eder Militao, oleh layanan medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami robekan pada otot bicep femoris kaki kirinya yang melibatkan tendon proksimal. Pemulihannya akan dipantau, sebut pernyataan Los Blancos. Bagi Militao, ini menjadi lanjutan dari rentetan nasib buruk yang menghantuinya dalam beberapa musim terakhir, setelah 2 cedera ACL berturut-turut yang membuatnya absen hampir 2 musim penuh. Bek Brasil itu sebenarnya memulai musim ini dengan cukup meyakinkan. Ia kembali merasakan ritme bermain, bahkan menjadi starter dalam laga menghadapi Celta Vigo sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-24 karena mengalami masalah otot. Kekhawatiran awal soal cedera hamstring itu kini terkonfirmasi. Menurut jurnalis Miguel Angel Diaz dari Coop, Militao diperkirakan akan absen selama 4 bulan. Ini akan menjadi sebuah pukulan besar bagi Real Madrid yang tengah bergulat dengan badai cedera di lini belakang. Eder Militao menderita cedera bicep femoris di kaki kirinya dengan keterlibatan tendon proksimal. Operasinya dikesampingkan untuk saat ini, dia akan menganggur selama sekitar 4 bulan, tulis sang jurnalis. Absennya Militao datang di saat yang tidak tepat. Performa tim sedang jauh dari stabil, dan pilihan bek tengah semakin menipis di tengah jadwal padat serta tekanan besar yang dihadapi Xabi Alonso. Untuk saat ini, klub memutuskan bahwa Militao tidak akan menjalani operasi, dan proses pemulihannya akan dimonitor secara ketat oleh tim medis. Dengan musim yang masih panjang, Real Madrid harus mencari cara untuk bertahan tanpa salah satu pilar pertahanannya sekali lagi. Real Madrid dan Arsenal saling sikut demi dapatkan tanda tangan bintang muda Juventus. Arsenal dikabarkan memiliki minat kuat untuk rekrut bintang muda Juventus, Kenan Yildiz, pada bursa transfer Januari mendatang, setelah pemain muda itu juga menjadi incaran Real Madrid. The Gunners memulai awal musim Liga Inggris tahun 2025 sampai tahun 2026 dengan performa yang meyakinkan, tetapi mengalami penampilan yang jarang terjadi ketika mereka kalah saat menjamu Aston Villa di kandang. Kekalahan tersebut dianggap sebagai kemunduran karena sebelumnya The Gunners tampil stabil dan hanya sekali kehilangan poin pada musim ini. Skuad aduhan Mikel Arteta bertekad menghindari kekalahan beruntun untuk pertama kalinya musim ini, ketika mereka akan menghadapi laga tandang melawan klub Brugge di Liga Champions pada Rabu malam mendatang. Klub asal London Utara itu memiliki catatan impresif di pentas Liga Champions, dengan mempertahankan status laga tak terkalahkan usai memenangi 5 pertandingan fase grup secara beruntun. Rangkaian hasil positif ini menjadi modal utama bagi The Gunners untuk membawa pulang si kuping besar ke London. Laporan media Italia Tutto Juve menyebutkan bahwa Arsenal tengah menyiapkan langkah serius untuk rekrut salah satu bintang Serie A menjelang bursa transfer Januari. Laporan itu mengklaim, The Gunners sedang mempertimbangkan langkah besar untuk boyong superstar Juventus, Kenan Yildiz pada jendela transfer musim depan. Di sisi lain, Real Madrid juga dikabarkan taruh minat serius untuk mengamankan tanda tangan pemain asal Turki itu. Ketertarikan raksasa Spanyol itu membuat persaingan untuk dapatkan Yildiz semakin ketat. Peraih gelar Piala Dunia antar klub itu sempat mengajukan tawaran sebesar 59 juta pound pada Juli lalu. Namun, tawaran The Blues tersebut langsung ditolak pihak Juventus yang menilai sang pemain memiliki prospek dan nilai yang besar. Menurut laporan ESPN, harga Kenan Yildiz kini diyakini mencapai 88 juta pound, dengan potensi terjadinya penawaran di antara sejumlah klub besar Eropa yang mengincarnya. Menurut laporan ESPN, manajer Real Madrid, Xabi Alonso menyatakan kekagumannya terhadap banyak pemain Juventus, salah satunya Kenan Yildiz. Meski kontraknya dengan Juventus di Allianz Stadium berakhir pada 2029, klub asal Turin terus masih berupaya mendapatkan kesepakatan baru dengan Yildiz. Xabi Alonso diambang pemecatan, Arbeloa masuk radar Real Madrid. Spekulasi soal masa depan kursi pelatih Real Madrid memanas. Alvaro Arbeloa disebut menjadi kandidat paling kuat untuk menggantikan Xabi Alonso jika manajer asal Spanyol itu didepak. Menurut sebuah laporan mengonfirmasi 2 nama besar tidak masuk daftar kandidat, Jurgen Klopp tak tertarik kembali melatih. Ia dikabarkan bahagia dengan peran barunya sebagai direktur di Red Bull. Sementara, Zinedine Zidane tidak masuk list pelatih baru karena sudah dalam pembicaraan lanjutan untuk menangani timnas Prancis usai Piala Dunia 2026. Dengan kepastian itu, Arbeloa kini menjadi opsi terdepan jika pihak klub memutuskan melakukan perubahan di kursi pelatih Madrid.